Halo Lur, jumpa lagi dengan Sinoplas. Gimana dengan puasa pertamanya? Masih amankah? Semoga masih pada sehat dan kuat ya. Pada kali ini kita akan mengisahkan film yang berjudul Ambulan dan seorang veteran perang bernama Jamil Shep yang tengah berjuang secara finansial untuk membiayai pengobatan anaknya yang sedang sakit. Karena putus asa dan tidak memiliki pilihan lain, Will mencoba menghubungi saudara angkatnya, Danny Shep, seorang kriminal yang berbahaya. Lalu menawarkan Will sebuah kesempatan mendapatkan uang dengan cepat untuk ikut serta dalam perampokan bank besar di Los Angeles yang bernilai 32 juta dolar. Meski awalnya ragu, Will akhirnya setuju demi keluarganya. Namun rencana mereka tidak berjalan mulus. Perampokan berubah menjadi bencana besar ketika terjadi baku tembak dengan polisi, menyebabkan mereka terjebak dalam situasi sulit. Dalam upaya melarikan diri, mereka membajak sebuah ambulan yang membawa seorang polisi yang terluka parah dan seorang paramedis bernama Cam Thompson. Saat mengendarai ambulan dengan kecepatan tinggi melalui jalan Los Angeles, Danny dan Will berusaha menghindari kejaran besar-besaran dari kepolisian, termasuk unit SWAT dan FBI. Di dalam ambulan, Cam berjuang untuk menjaga nyawa polisi yang terluka, sementara ketegangan di antara Will dan Danny semakin meningkat. Selain aksi mendebarkan, ambulan juga menghadirkan drama emosional tentang keluarga, kesetiaan, dan moralitas. Will yang awalnya hanya ingin menyelamatkan keluarganya, harus berhadapan dengan dilema antara mengikuti jalan kejahatan atau menemukan cara untuk keluar dari situasi ini tanpa melukai orang lain. Untuk lebih jelasnya, kita langsung saja ke alur ceritanya. Adegan diawali dari seorang yang sedang menelpon dengan salah satu customer service layanan kesehatan. Dia adalah Will Jepsat, seorang mantan marinir yang sedang mengajukan klaim kesehatan operasi bedah gratis untuk anaknya. Namun sayang, namanya belum terdaftar di dalam sistem, yang membuatnya berputar otak untuk bagaimana caranya mendapatkan uang. Forklift driver. Will mencoba menghubungi Danny, saudara angkatnya dulu yang sudah tidak lama bertemu, dan ingin segera menemuinya di rumahnya. Setelah sampai di rumahnya, Will terkagum-kagum melihat begitu banyak mobil mewah di garasinya. You're not supposed to be. Get job somewhere outside of a courthouse. Original. Will membutuhkan bantuannya karena anaknya sedang sakit dan akan segera dioperasi bedah, namun dia memerlukan banyak uang. Meski dulu Will ada masalah yang kurang baik dengan ayahnya, namun Danny masih menganggap Will sebagai saudara baiknya. Karena ayahnya adalah seorang mafia yang ditangkap oleh Will dan dijebloskan ke dalam penjara, namun dia tidak dendam terhadap Will. How much do you need? 231. It is. It's Mel Gibson. That's your name. It's not my name. Well, it should be. Look like. Danny dan semua tim akan segera bergegas berangkat ke sebuah bank. Namun Will masih terheran kenapa kelakuan buruknya dulu masih belum juga berubah. Dia adalah seorang yang suka mencuri dan juga merampok, dan sering keluar masuk penjara. Sebetulnya Will hanya ingin membutuhkan bantuannya untuk meminjamkan uang saja untuk operasi anaknya, dan tidak ingin terlibat dalam aksinya yang ingin merampok sebuah bank. Saat Will ingin segera pergi meninggalkan komplotan mereka, Danny mencoba membujuknya untuk ikut dengannya. Dia berjanji kepada Will untuk yang terakhir kalinya dia melakukan ini, dan setelah itu dia akan bertobat. Second born's gonna be named after me. I mean, Danny works for both sexes. And now you're here on my doorstep asking me for help. Yourself, for your family. Scene berpindah kepada dua orang polisi yang sedang berpatroli. Dia adalah Zack dan Adam. Rupanya Zack sedang berencana mencari seorang jodoh dari seorang teller bank. Sudah seminggu ini Zack 3 kali berkunjung ke sebuah bank yang sama, namun dia belum juga menemukan jodohnya. Tetapi ada salah satu seorang teller bank yang menarik perhatiannya. Dia adalah Kim. Dengan rasa penasaran, untuk kali ini Zack akan berkenalan dengannya dan mengajaknya berkencan. Mudah-mudahan yang terakhir kali ini dia akan mendapatkan jodoh yang terbaik, seraya menyuruh Adam menuju ke bank tersebut lagi. The Rock? The Rock. Yeah. Okay, so did you ask him out?
Kini kawanan perampok sudah bersiap menuju ke sebuah bank yang akan ditarget. Tepatnya pukul 3 sore ketika bank kondisinya sudah akan tutup. Mereka sengaja bergerak melalui pintu belakang agar aksinya tidak dicurigai oleh orang lain di luar sana. Saat Zack ingin segera masuk, namun rupanya bank sudah tertutup. Untuk beberapa kalinya, dia mengetuk pintu dan akhirnya Danny membukanya. Dengan alasan bank sudah tutup, dia tidak bisa menerima nasabah baru. Namun setengah memaksa, dia sangat ingin bertemu dengan Kim. Zack berjanji dia tidak akan lama menemuinya. I saw you talking to yourself in the mirror. Oh. You promise? Akhirnya dia diperbolehkan masuk dan bertemu dengan Kim. Zack mencoba menjelaskan maksud kedatangannya ke sini. Sebetulnya dia ingin berkenalan dan mengajaknya berkencan dengannya. Dengan perasaan yang mencekam dan tertekan, Kim bingung menjawabnya. Namun belum sempat menjawabnya, Zack curiga ada sesuatu yang tidak beres di bank tersebut. Dengan cepat, Danny langsung menodongkan pistolnya. Danny mengancam menembaknya bila dia mencoba melakukan gerakan yang bisa mengundang kecurigaan temannya di luar sana. $32 million, guys. It's all yours. Please take it. We don't want any trouble. Once. I was giving it to them. Hey, Bill. Sementara itu, mobil van berwarna hitam datang untuk segera menjemput kawanan perampok tersebut. Namun sayang, mobil itu berhenti persis di bank tersebut yang mengundang kecurigaan Adam untuk mendekatinya. Saat mobil mogok, polisi tersebut membuka kap depan dan mencoba mencari tahu apa kerusakan mobil tersebut. Setelah selesai, dia diperbolehkan lagi melewati jalan itu. Namun tatkala dia akan kembali lagi pada mobilnya, dia melihat Zack sedang berjalan dan ditodong senjata oleh kawanan perampok di dalam bank tersebut. Sontak membuatnya bereaksi dan keributan pun tak terelakkan lagi. Hingga Adam sendiri terhibit posisinya, diberondong peluru dari berbagai arah. Namun rupanya tim intelijen SWAT telah mengetahui akan adanya perampokan di bank tersebut. Bantuan pun datang dengan sigap dan akhirnya aksi tembak-menembak tak bisa dihindari. Para komplotan bergerak ke pintu belakang bank. Namun sayangnya jemputan tiba di pintu yang salah. Suasana makin tambah kacau karena seharusnya mereka bisa pergi dengan mulus, namun harus berjibaku lebih lama di dalamnya. Tidak jauh dari tempat itu, sepasang perawat, Ken dan Scott mendengar adanya suara tembakan. Dengan cepat mereka bergegas menuju ke sumber suara tersebut. Supir mereka pun tertembak tepat di kepalanya. Tentu membuat keadaan mereka semakin panik. Akhirnya mereka mundur ke halaman parkir belakang. Dalam situasi panik, Zack mencoba menyerang Danny. Namun Will langsung menembak tepat di kaki dan di perutnya. Sontak membuat Zack terkapar tak berdaya. Satu persatu anggota komplotan Danny tewas berjatuhan. Kini menyisakan mereka berdua saja yang mencoba menyelamatkan diri dari kepungan para polisi di luar sana. Saat mereka akan keluar dari pintu samping, para polisi ternyata sudah ada di sana dan langsung menembaknya. Mereka pun akhirnya masuk kembali. Kini mereka benar-benar terjebak di dalam gedung tersebut. Ada menemukan Zack di halaman parkir belakang lantai 3 dalam kondisi terkapar sendirian. Dengan cepat dia langsung meminta bantuan para medis untuk segera datang ke lokasi TKP. Cam dan Scott bergerak menuju ke tempat yang diminta. Setelah mendapatkan Zack, mereka langsung membawanya pergi dari lokasi kejadian. Namun sayang, saat mereka hendak keluar dari gedung tersebut, Danny mencoba menghadangnya. Mereka tak mengira bahwa korban yang mereka tolong adalah luka tembak perampok tersebut. Dan kini mereka berhadapan dengan para perampoknya langsung. Oh, no way. My name's Daniel.
Saat ambulan itu hendak keluar, beberapa polisi rupanya sudah berdiri dan menghadang mereka. Danny yang mengetahui hal itu akan mengancam menembaknya bila Cam mencoba memberitahunya. Dengan rasa terpaksa, Cam berbohong kepada para polisi tersebut. Dan akhirnya mobil ambulan itu lolos dengan membawa Zack di dalamnya. Say, Cam, how's it? Saat ada menemukan Scott setengah pingsan di halaman parkir basement, mereka baru sadar bahwa mereka membajak ambulan tersebut. Seketika itu perhatian mereka berpusat pada ambulan yang mereka curi. Dan pengejaran pun dimulai. Karena mengetahui mereka sedang diburu di mana-mana, Will mencoba bersembunyi di sebuah gang sempit, lalu memikirkan bagaimana caranya supaya mereka bisa keluar dari kepungan para polisi tersebut. Saat sedang bingung, mereka berdua dikagetkan oleh ulah Cam menyemprotkan gas pemadam kebakaran ke muka mereka berdua. Hey! Don't you move! Turn around and go! Come on! We do not have time! Sontak membuat Teddy marah dan mengancamnya akan menembaknya jika dia benar-benar kabur. Dengan terpaksa dan marah, Cam kembali lagi ke dalam mobilnya. Perjalanan pun dilanjutkan kembali. Namun sayangnya mereka telah diketahui oleh helikopter yang telah mengawasinya dari atas. Kini semua polisi di seluruh kota tengah memburunya, termasuk menggerakkan tim unit cyber untuk mengetahui real-time keberadaan perampok tersebut. Pressure on and I pull back. Danny dan Will kaget begitu melihat banyak polisi di depannya mengetahui keberadaannya, dan kini mereka benar-benar terkepung. Meski sudah terkepung, tetapi mereka tidak mudah begitu saja untuk menyerah. Aksi kejar-kejaran pun terus berlanjut. Will mempunyai ide agar mereka bingung. Untuk mengelabui mereka, sebaiknya mereka bersembunyi di bawah jembatan dan menukar dengan mobil ambulan lainnya. Seketika itu, Danny langsung mencari keberadaan gudang ambulan di mana. Dan ternyata letaknya tidak jauh dari mereka. Danny langsung menelepon beberapa teman gangsternya minta bantuan kepada mereka, yang tugasnya menjalankan beberapa ambulan untuk mengelabui para polisi. Dengan memberikan imbalan setengah hasil rampokan mereka sejumlah $16 juta, yang tentunya itu tidak bisa ditolaknya. Tanpa berpikir panjang, mereka bergerak cepat melakukan pencurian mobil ambulan untuk mengacaukan suasana. Hingga di suatu parkiran bawah sebuah gedung, ketika mobilnya masih diburu oleh kawanan polisi, Danny mengancamnya jika mereka tetap mengejarnya, maka dia akan menembak kepala perawat tersebut. Karena demi keselamatan dan untuk memberi ruang negosiasi kepada Danny, maka untuk sementara mereka pun berhenti mengejarnya. FBI datang. Mereka telah mengetahui identitas perampok tersebut, bahwa sesungguhnya Danny adalah anak seorang legenda perampok bank tahun 90-an dan telah merampok bank lebih dari 37 kali. Di waktu umur 17 tahun, dia sudah melakukan hal itu, mengikuti jejak ayahnya. Danny is a different breed. He could have easily killed your cop back there. Setelah mengetahui bahwa seperti apa orang yang mereka tengah hadapi, kini mereka menggiring Danny dan Will ke sebuah bandara. Tujuannya adalah menembaknya di tengah jalan dan menghentikan laju ambulan tersebut dengan menyiapkan beberapa penembak jitu di sekitarnya. Alih-alih ingin memberitahu Cam untuk merunduk ke bawah karena akan ada penembak jitu, namun Cam melarangnya karena Zack masih hidup. Bila itu dilakukan, takutnya malah mengenai Zack. Spontan Cam memberitahu Danny untuk merunduk karena akan ada penembak jitu di sekitarnya. Dan apa yang terjadi? Danny rupanya marah mengapa mereka menyiapkan para sniper dan ingin menembaknya. Mereka lupa bahwa Danny sedang membawa para sandera. Dengan nada keras mengingatkan jika dia terdesak, maka dia terpaksa menembak para sandera itu. Karena Cam telah berhubungan dengan para polisi itu dan membuatnya kesal, rupanya Cam sudah tidak dibutuhkan lagi dan ingin segera menghabisnya.
Saat Danny ingin menembakkan Cam, Will mencoba menyelamatkannya dengan menginjak rem secara mendadak. Karena saling kesal, akhirnya perkelahian pun di antara mereka tidak bisa dihindari. What are you doing? I need to know! Will mencoba menghubungi istrinya di rumah. Dengan nada tak kuasa, sebetulnya dia sedang berbohong dengan istrinya. Will menceritakan kini dia sudah mendapat pekerjaan baru sebagai seorang supir. Mendengar hal seperti itu, istrinya pun senang dan bangga melihatnya, karena sebentar lagi biaya operasi anaknya akan segera ditangani. Mendengar percakapan mereka, Cam merasa kasihan melihatnya, karena sebetulnya Will adalah orang yang baik, namun terjerumus oleh saudaranya sendiri. One has someone look up to. Just waking up. Untuk menenangkan jiwa agar sedikit rileks, Danny mencoba menyalakan sebuah musik favorit di earphone-nya. Dan mereka pun bernyanyi bersama. Hingga perjalanan mereka menuju ke sebuah sungai yang kering. Datanglah 2 helikopter menghampirinya. Hingga Will mencoba menggiring ke sebuah tol yang berlawanan arah. Dan apa yang terjadi? Kini Danny masuk ke lorong jembatan tol yang di situ sudah ditunggu oleh Berto temannya. Berto sudah mempersiapkan 2 mobil ambulan, lalu mengecat warna hijau untuk mengecoh kejaran para polisi. Anybody stops you, you tell them that you don't know. I don't think. Alright? Think. Okay? Ketika mereka bertiga keluar dari tol, benar saja para polisi itu dibuatnya bingung karena mereka harus mengejar mobil yang mana, hingga mereka akhirnya salah tangkap. See, the from 7th grade, they said I ain't have enough medicine. Then I had too much. Know how I got here. I wasn't feeling well. I went to the doctor. Hingga satu mobil yang dikendarai Berto, dia sengaja menabrakkan diri ke barisan polisi yang menghadangnya. Namun sebelum mobil itu ditabrakkan, dia lebih dulu melompat. Kemudian dia menekan remote jarak jauh yang ternyata mobil itu sudah dipasangi bom. Dan apa yang terjadi? Tidak cukup sampai di situ, anak buah Berto memberi perlawanan lagi berupa mobil sedan yang sudah dimodifikasi dengan senapan otomatis. Begitu mobil itu mendekat, mereka dibuatnya kewalahan, hingga beberapa polisi dan komandan pun tewas di tempat. Adam mengetahui hal itu, langsung mengejar Berto kabur. Sedikit memberi perlawanan, namun akhirnya Roberto tewas di tangan Adam. Sempat senang melihat Roberto berhasil mengucundangi para polisi, namun begitu shock melihat anaknya sudah tidak bernyawa lagi di tangan polisi itu. Danny dan Bill kini sudah selamat dari kejaran para polisi. Mereka memasuki sebuah gudang milik seorang mantan perampok besar, yaitu milik Papi Roberto. Setelah semuanya dirasa selesai, namun Papi Roberto menginginkan polisi dan seorang perawat yang ada di dalam ambulan tersebut untuk tetap tinggal bersama mereka. Will menolaknya karena itu di luar kesepakatan. Here I am. Come on. Hey, out of nowhere? No, because she told She me that. fucked us. Did what she was. She fucked us. How did you get... Will ingin segera pergi dari tempat itu dan membawa polisi yang ada di dalam ambulan tersebut tanpa terkecuali. Namun rupanya kesepakatan itu berujung buntu, yang menimbulkan perseteruan di antara mereka, dan akhirnya aksi tembak-menembak pun tak bisa dihindari. Saat Will akan memasuki ambulan, Cam yang sudah memegang senjata dengan refleks langsung menembak punggungnya, dan akhirnya Will terkapar. Tanpa berpikir panjang melihat Will terkapar, Danny langsung membawa mobil itu pergi dari kepungan mereka. Akhirnya suara tembakan itu mengundang para polisi untuk mengejar mereka lagi. Kini posisi Danny sudah sangat terjepit dan dia dikepung oleh banyak orang. Namun sebelum bertemu ajalnya, dia menyempatkan diri mengambil beberapa uang itu yang lalu dia masukkan ke dalam tas Cam. Dan dia menitipkan uang itu untuk pengobatan anaknya.
Karena rasa cintanya Danny kepada Will, kini dia tidak mau membawa mobilnya untuk kabur lagi. Namun dia membawanya ke sebuah rumah sakit. His heart is slowing down. Mobil ambulans sudah berada di rumah sakit. Beberapa sniper sudah bersiap di posisinya masing-masing untuk menunggu aba-aba dari komandan. Sierra 1 to Sierra 3. You have a shot? Repeat, no shot. I know this man. Namun sebelum menyerah, Danny menemukan sebuah pistol di tas yang berisi uang itu. Danny mengira bahwa itu adalah pistol sang polisi yang digunakan untuk menembak Will. Tetapi dia memberitahunya bahwa itu adalah kesalahannya. Namun sebelum itu dilakukan, Will yang mendengar ucapannya langsung menembak dada Danny dari belakang. Dan apa yang terjadi? Danny tersungkur tak berdaya. Istri Will datang dan menjerit histeris. Dia berharap ada seseorang yang bisa menolongnya. Mendengar jeritan istrinya, Cam merasa iba dan ingin segera menolongnya. Setelah Will diberikan pertolongan, Cam menemui istrinya, lalu memasukkan beberapa uang ke dalam troli anaknya. You okay? Dan akhirnya film pun selesai.